masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa lawatan dan kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan bagi setiap kita, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi yang ada di rumah saudara masing-masing. Mari kita berdiri bersama. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Masing-masing mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan dan arahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita percaya bahwa ibadah raya kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang layak dimuliakan, disembah. Kemuliaan
Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala pujian dan syukur hormat hanya bagi Tuhan Yesus saja. Yesus yang baik, Yesus yang terbaik, teramat baik. Engkau Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami. Kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah sekalipun kita berada di rumah, tetapi kita akan tetap memuji Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian hanya bagi Yesus. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang terbesar. Dia sempurna, saudara. Dia ajaib. Rancangan Tuhan, karya Tuhan selalu indah, saudara. Tuhan akan sempurna dan tidak ada yang lain. Haleluya. Dalam rancangan-Mu yang
kita akan berdoa bersama. Pagi hari ini Tuhan, kami sangat diberkati lewat persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau sudah hadir dan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Maka pada pagi hari ini kami membuka seluruh hidup kami untuk bukan saja Tuhan boleh berbicara, tetapi Tuhan boleh memberkati kami. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu itu pada pagi hari ini. Berbicara bagi kami, berikan kepada kami hikmat-Mu dan kemampuan untuk kami dapat mencerna dan memahami akan setiap perkataan-perkataan Tuhan itu dengan tepat, dengan benar dalam hidup kami. Sehingga kami juga diberi kemampuan untuk menghidupi firman itu, sehingga firman itu boleh berkuasa untuk memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu untuk dapat berbicara dan memberitakan kebenaran firman kepada kami pada saat pagi hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan dihormati lewat pemberitaan firman Allah pada pagi hari. Amin. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, ada banyak hal, ada banyak perkara, ada banyak situasi yang membuat hari ini barangkali hati kita tidak happy, ya. Karena kalau saudara mengikuti perkembangan kasus virus corona yang sedang melanda negeri kita, satu sisi kita bersyukur sebab angka kesembuhan hari ini sudah jauh meninggalkan angka mereka yang meninggal dunia. Kalau saya tidak salah menghitung, ya setidaknya sampai hari ini sudah 600 orang lebih selisih atau perbedaan dari mereka yang disembuhkan dan dari mereka yang meninggal dunia. Tetapi di satu sisi tentu kita harus terus berdoa sembari kita dapat terus berhikmat menjaga kesehatan kita masing-masing dengan pola hidup yang sehat, yang baik, yang bersih. Sebab angka yang terjangkit positif tentu terus bertambah. Ya, barangkali sudah mendekati 10.000, ya, saudara. Dan kita terus doakan supaya angka ini kurvanya tidak terus naik, tetapi bisa mendatar dan bahkan menurun. Ya. Tentu situasi ini kalau sudah melihat angka-angka yang tertera yang setiap hari diumumkan secara update, ya, sesuai dengan BNPB, sering kita merasa cemas, kita merasa khawatir, ya, dan hati kita menjadi tidak happy dibuatnya. Satu sisi tentu kita harus terus beraktivitas karena kita harus mencari nafkah untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Tetapi di satu sisi tentu ancaman wabah ini begitu menakutkan dan membuat banyak orang menjadi khawatir. Tetapi apa yang Tuhan katakan dengan hal kekhawatiran ini? Kita akan melihat dan membaca dalam satu bagian Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-34. Hari ini kita akan belajar tentang janganlah kamu khawatir. Injil Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34. Saya akan bantu buat saudara untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan.
tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang kami akan pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai sedemikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudara, ketika pagi ini Allah membuka tangannya dan memberikan nafkah kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini, kiranya Dia juga mengingat saudara dan saya. Oleh karena itu fokuslah kepada pemberitaan firman Tuhan dan jangan pernah khawatir terhadap apapun juga dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kekhawatiran ini memang merupakan satu bagian yang susah dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Setiap manusia pasti punya kekhawatiran. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang teman hidup, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang usaha atau karir. Barangkali di konteks hari ini yang sedang kita hadapi, khawatir tentang sakit, penyakit yang disebabkan oleh mewabahnya virus corona. Ada banyak hal yang setiap saat dapat menghantui kehidupan kita, sehingga membuat hati kita tidak tenang dan tidak nyaman. Dan kekhawatiran itu kalau dipelihara kemudian dia dapat mengikat dan menghancurkan sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan, sehingga kita sulit untuk melihat masa depan yang Allah sudah sediakan bagi kita. Itu sebabnya di tengah-tengah situasi yang sedemikian, firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini dan berkata, janganlah kamu khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain, kata khawatir itu dituliskan di sana dengan menggunakan terjemahan yaitu merenau. Merenau ini dalam terjemahan lain merupakan dua kata gabungan. Yang pertama yaitu pikiran, yang kedua adalah terbagi. Jadi ketika kita membicarakan tentang kekhawatiran atau kata khawatir, sebenarnya sedang menunjuk kepada seseorang yang pikirannya, yang fokus pikirannya sedang terbagi.
mundur, naik turun, terombang-ambing, tidak karuan, dan melukiskan suatu keadaan jiwa yang betul-betul tersiksa, tertekan. Suasana kebatinannya sedang tidak tenang dan tidak nyaman, gelisah terus-menerus. Itu sebabnya Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Sebab orang yang dibelenggu dengan kekhawatiran itu, sekalian dengan pengertian terjemahan bahasa aslinya tadi, itu satu keadaan di mana manusia sedang dalam keadaan yang sangat tidak nyaman. Pikirannya, fokus hidupnya, hatinya, orientasi hidupnya terbelah menjadi dua. Dia tidak bisa fokus memikirkan satu pemikiran, tetapi suasana hati dan pikirannya terbagi menjadi beberapa bagian. Itu sebabnya, saudara, kekhawatiran itu dapat menghancurkan suasana batin kehidupan manusia, menyiksa jiwa kehidupan manusia. Saudara, seberapapun Allah memberkati kehidupan seseorang, seberapapun Allah sudah luar biasa memelihara kehidupan seseorang, seberapa jauh Allah sudah memberkati usaha dan pekerjaan seseorang, jika orang itu masih dikuasai dengan kekhawatiran, maka apapun yang Allah kerjakan dalam hidupnya sepertinya tidak pernah dia syukuri dalam kehidupannya. Kekhawatiran membuat seseorang susah untuk bersyukur dan melihat kebaikan-kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan seberapa tingginya pun pendidikan seseorang, seberapa hebat popularitas seseorang, jika dia dikuasai oleh kekhawatiran, hidupnya tidak akan pernah tenang. Dia tidak akan bisa terhubung dengan Allah, tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan, sebab kekhawatiran itulah yang membuat kehidupannya meninggalkan atau ditinggalkan damai sejahtera dalam kehidupannya. Saudara, apa sebabnya manusia itu bisa khawatir? Ayat 24 memberitahu kepada kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita, sesungguhnya manusia di dunia ini diperhadapkan kepada dua tuan. Yang pertama kepada Allah, yang kedua itu kepada Mammon. Mammon itu materi, uang, harta. Pertanyaan penting bagi kita, kalau di dunia ini ada tuan, ada dua tuan yang diperhadapkan kepada kita, maka pertanyaannya, siapakah yang menjadi Tuhan kita? Siapakah yang kita sembah? Siapakah yang kemudian kita letakkan di tempat yang terutama dan terpenting dalam kehidupan kita atau dalam hati kita? Allah atau Mammon? Saudara, dua tuan ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda, bertolak belakang. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita menjadikan Tuhan itu sebagai Raja dan pusat kehidupan kita, menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan berkata kepada kita, percayakan hidupmu kepada Aku akan memelihara engkau, Aku akan menjaga engkau, akan melindungi engkau, akan memberkati engkau dan seisi keluarga. Tetapi berbeda halnya ketika seseorang mempercayakan hidupnya dan menjadikan Mammon itu sebagai Tuhan dalam hidupnya, harta itu sebagai pusat pengabdian dalam kehidupannya, maka sadar atau tidak sadar, saudara seakan-akan berkata bahwa tanpa uang aku tidak bisa hidup, tanpa uang aku tidak akan terpandang,
uang adalah segala-galanya. Saudara, malam pada pagi hari ini Tuhan berkata kepada kita bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Jadi mana yang menjadi Tuhan dalam hidup? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada saudara bahwa tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada dua ini. Kalau kita mengabdi kepada uang, sadar atau tidak sadar, hidup kita akan terus berada dalam kegelisahan. Maksudnya apa, saudara? Apakah uang itu jahat? Tidak. Dalam konsep kekristenan, uang itu netral, tidak jahat, tidak baik, tetapi netral. Tergantung uang itu ada di tangan siapa dan dipergunakan untuk apa. Ketika uang itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan, maka uang itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan bahkan dapat menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika mammon itu ada di tangan seseorang yang jahat, perhatikan, uang itu bisa membeli kebenaran. Uang itu bisa memutarbalikan kejahatan menjadi kebenaran. Uang bisa menjual dan membeli harga diri seseorang. Uang bisa memutarbalikan dari yang tidak benar menjadi benar. Saudara, menarik. Uang itu sifatnya liquid. Liquid itu artinya lancar, mudah bergerak. Liquid itu artinya mudah untuk berubah-ubah. Uang itu berubah-ubah, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipegang secara sulit. Hari ini uang itu ada pada kita, besok barangkali uang itu sudah menjadi milik orang lain. Hari ini materi itu menjadi aset yang berharga dalam hidup kita. Tetapi sekian lama kemudian barangkali aset kita lenyap dan aset kita itu menjadi aset orang lain. Dan kalau hidup kita tergantung kepada sesuatu yang bersifat liquid semacam itu, berubah-ubah dan tidak stabil, maka tidak heran jika hati kita juga selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan situasi. Sehingga terjadi adalah di mana uang kita berada, di situ hati kita berada. Kalau pusat pengabdian saudara dan saya pada mammon, maka saudara dan saya tidak dapat mengikuti damai sejahteranya Allah. Hidup dalam kekhawatiran dan kegelisahan itulah yang akan kita hadapi setiap hari, setiap saat. Saudara, kekhawatiran itu sia-sia. Ayat 27 mengatakan begini: siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tadi saya katakan kekhawatiran itu sia-sia. Mengapa? Ada dua hal. Yang pertama, ya, sebab banyak hal yang kita khawatirkan sesungguhnya tidak terjadi. Itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa kekhawatiran itu sia-sia. Sebab banyak hal yang kita khawatirkan sesungguhnya itu tidak pernah terjadi. Ada satu survei di Amerika Serikat dalam beberapa tahun kemarin tentang orang yang hidup dalam kekhawatiran. Kalau range nilainya 0 sampai 100, orang yang pernah mengalami kekhawatiran 92% itu hal yang dikhawatirkan itu nihil, tidak akan pernah terjadi. Artinya jika kita 100 kali berpikir tentang kekhawatiran,
92%-nya itu fiktif. Bayangkan kalau hidup seseorang dibelenggu dengan 92% hal yang fiktif yang tidak pernah terjadi, tetapi sangat membelenggu dan sangat menguasai kehidupan kita. Betapa bodohnya orang yang hidup dalam kekhawatiran. Itu sebabnya saya katakan kekhawatiran itu hal yang sia-sia. Dan anehnya banyak orang yang senang dan menikmati, bahkan menceburkan diri dengan satu hal yang bernama kekhawatiran. Kekhawatiran bukan berbicara kepada orang yang tidak mampu atau memiliki ekonomi kelas rendah, menengah ke bawah, bukan. Tetapi banyak orang yang kaya diberkati, mereka juga masih hidup dalam kekhawatiran. Banyak susah. Yang kedua, mengapa kekhawatiran itu sia-sia? Sebab kalaupun yang kita khawatirkan itu terjadi, perhatikan ya, kalaupun yang kita khawatirkan itu terjadi, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan dengan yang kita khawatirkan itu? Kekhawatiran itu sia-sia. Yang pertama, sebab 92% dari hal yang kita khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi, fiktif. Yang kedua, kenapa kekhawatiran itu sia-sia? Sebab sekalipun yang kita khawatirkan itu terjadi dalam kehidupan kita, pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan? Saudara, mari kita telah lebih dalam. Kalau seseorang mengkhawatirkan sesuatu, berarti yang dikhawatirkan itu di luar kendalinya hidupnya. Ketika seseorang berpikir dan kemudian dia mengkhawatirkan sesuatu, berarti yang dipikirkan dan dikhawatirkan itu jauh melebihi dari kekuatan yang dia punya. Kalau orang itu kekuatannya, kemampuannya, kapasitasnya cukup untuk menghadapi satu masalah, maka dia tidak akan pernah khawatir dengan masalah yang dia hadapi. Betul ya? Tetapi kalau dia sedang berpikir sesuatu, kemudian dia tidak punya modal yang cukup untuk menghadapi sesuatu yang dia sedang pikirkan, maka kekhawatiran pasti akan muncul. Satu contoh, seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang siswa ketika akan menghadapi ujian, kalau dia sudah mempersiapkan diri dengan baik, dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh, dan dia kuasai setiap materi dengan baik, hari ujian tiba itu bukan bencana, bukan sesuatu yang menakutkan bagi dia. Dia akan happy dan enjoy menikmati ujian, sebab dia punya modal yang cukup. Tetapi kalau dia tidak belajar, tidak ada bekal yang cukup, dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak ada sesuatu yang kemudian dapat membuat dia tenang ketika menghadapi ujian itu, maka ketika siswa atau mahasiswa itu menghadapi ujian, hatinya gelisah, khawatir. Bisa enggak aku ya? Jangan-jangan aku tidak lulus. Jangan-jangan aku tidak bisa menjawab. Soal-soal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau tidak bisa mengatasi apa yang engkau khawatirkan, mengapa saudara harus khawatir? Kalaupun yang kita khawatirkan itu terjadi dalam kehidupan kita, pertanyaan saya yang saya ulang kembali, apa yang bisa kita lakukan? Sebab saudara punya modal yang cukup, tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas untuk menghadapi apa yang sudah khawatirkan. Lalu untuk apa sudah khawatir? Bodoh bukan? Membuat energi bukan? Kalau kita tidak punya modal yang cukup untuk menghadapi apa yang kita khawatirkan, seandainya kita khawatirkan itu pun terjadi dalam hidup kita, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir. Sebab kalaupun itu terjadi, saudara tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang saudara khawatirkan. Kalau sudah
berlutut dan berdoa. Pandanglah wajah, angkatlah tangan saudara kepada tanda penyerahan diri saudara kepada Allah. Maka Allah akan turun tangan untuk campur tangan dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kekhawatiran itu sedang melanda kehidupan kita, maka satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan adalah kita harus selalu terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Sempurna, Maha Berdaulat. Hidupmu dan hidupmu ada di tangan-Nya. Lalu pertanyaan kedua yang muncul, apakah kita harus pasrah, Pak? Tidak. Berlutut dan berdoa bukan tanda orang yang lemah. Ketika saudara terkoneksi dengan Allah, Tuhan memberi kekuatan kepadamu dan memberikan jalan keluar dan kemampuan untuk kita dapat mengatasi kekhawatiran yang sedang kita khawatirkan dalam hidup kita. Maka saudara dan saya diajar untuk tidak berserah dan pasrah tanpa melakukan upaya apapun dalam kehidupan kita, melainkan kita harus selalu bersama dengan Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan sangat memungkinkan untuk memberi kemampuan kepada kita untuk merubah satu keadaan. Bukan Tuhan sepenuhnya yang merubah keadaan. Tuhan memakai kita, mendidik kita untuk kita bertanggung jawab, berusaha melakukan sesuatu do something untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Itu cara kerja Tuhan. Kita menangkap uang sebanyak-banyaknya dan kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita tidak mampu apa-apa, saat itulah kita harus bersandar kepada Tuhan. Saudara, lalu apa solusinya? Kalau kita sedang menghadapi kekhawatiran, ada dua hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama yang di ayat 26, kita harus percaya bahwa Allah itu pasti akan memelihara kita. Ayat 26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, burung itu bukanlah makhluk yang luar biasa dibandingkan manusia. Manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan, mahkota dari segala ciptaan Tuhan. Hanya manusia harus terteliti dalam firman Allah, di mana Allah mendesain sendiri, membentuk sendiri, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kemudian Dia mengembuskan rohnya kepada ciptaannya. Di dalam firman Tuhan tidak pernah dikatakan jadilah manusia, seperti ketika Allah menciptakan jadilah terang, jadilah gelap, jadilah cakrawala dan seterusnya. Tidak. Tetapi Allah mengambil tanah liat itu dan kemudian membentuk, mendesain dengan begitu detail, dan kemudian setelah selesai bagian-bagian detail diselesaikan, maka Dia mengembuskan roh. Saudara dan saya adalah spesial di hadapan Tuhan. Bahkan satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan Allah secara luar biasa. Allah coba membandingkan dalam Injil Markus, sudah dibandingkan dengan burung misalnya. Burung-burung di langit itu yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal di dalam lumbungnya, tetapi tidak pernah kita jumpai burung-burung yang di udara kelaparan, saudara. Allah siapkan makanan cukup bagi mereka. Sedangkan saudara saya tentu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Tentu Allah akan memelihara hidupmu dan hidupku. Kalau kita melihat karya salib, hidup dan nyawanya saja Dia berikan untuk kita, apalagi masalah kebutuhan hidup kita.
yang pasti akan memelihara dan memberkati hidup. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Saudara, belajar dari kehidupan sehari-hari, ada banyak orang yang hidupnya jauh di bawah level kita. Hari ini masih banyak. Apalagi dengan kasus corona ini, kalau sudah perhatikan di media, terbuka semua bahwa kemiskinan di Indonesia masih begitu tinggi. Ada banyak orang yang tidak pernah merasakan tidur lelap dalam sebuah fasilitas pribadi yang begitu baik, yang tidak pernah menikmati dinginnya AC. Ada banyak orang yang mandi dan tidak pernah tahu apa namanya itu shower, sebab mereka masih mandi di sungai. Tidak pernah merasakan air PDAM. Apakah masih ada? Banyak. Ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah melihat atau barangkali memiliki yang namanya debit. Tetapi sudah melihat mereka dipelihara. Selama kasus corona ini, kalau saya perhatikan di media, saya tidak tahu apakah sudah melihat atau memperhatikan. Saya belum pernah melihat orang gila yang hidup di jalan ini. Mereka terdampak corona. Mereka tidak pernah tahu itu apa social distancing, physical distancing. Mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah cuci tangan. Setiap ada makanan mereka makan dari tangannya yang kotor itu barangkali. Mereka tidak pernah merasakan itu apalagi hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun sehingga tangannya bisa bersih. Mandi setelah berpergian di sana ke mandi ganti pakaiannya ada yang menempel di tubuhnya. Tetapi jarang atau bahkan baru pernah saya dengar orang gila yang ada di jalan-jalan ini, mereka terkena corona. Hebat ya cara Tuhan memelihara setiap orang. Disitulah keadaan Tuhan. Ada orang yang hidupnya begitu steril, tapi hidupnya penuh dengan masalah. Sakit penyakit selalu datang kepada hidupnya. Orang yang merasa bahwa sudah steril, sudah begitu ketat, tapi kok terus sakit perut, sakit badan, dan fisiknya tidak pernah lepas dari yang namanya penyakit. Saudara, mereka dipelihara Tuhan pada levelnya masing-masing. Mengapa kita harus khawatir? Kita punya Allah, Allah yang maha berdaulat, Allah yang maha sempurna, Allah yang tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Belajar dari hal sehari-hari, maka seharusnya kita berkata, Tuhan, Engkau hidup, Engkau baik dalam hidup. Aku percaya kepada, aku serahkan hidup, aku serahkan keluarga dan rumah tangga, aku serahkan pekerjaan dan usaha di tengah-tengah wabah corona. Aku percaya Engkau setia dan pasti Engkau memelihara hidup. Belajar percaya kepada Tuhan dan tidak khawatir akan masa depan hidupmu. Apa yang kau pakai dan kau makan, kau minum, maka kekhawatiran itu akan rontok dari hidup. Kekhawatiran itu akan hancur dari hidup. Yang kedua, yang terakhir, apa solusinya? Ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadanya. Apa artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran? Carilah kehendak Allah, carilah hukum-hukum Allah, carilah peraturan-peraturan Allah, cintai, hidupi hukum-hukumnya, firman-Nya, kehendaknya, berjalanlah seiring dengan kebenarannya. Dengan kata lain, sesuaikan hidupmu di bawah ketaatan terhadap firman Tuhan. Maka orang semacam ini bukan hanya akan lepas dari kekhawatirannya, tetapi Allah sendiri yang akan menambahkan apa yang dibutuhkan.
saudara dikompar, dibandingkan dengan burung, dengan rumput, dengan bunga, Yesus sekalian. Kalau ciptaan-ciptaan Tuhan itu begitu dipelihara oleh Tuhan secara detail dan luar biasa, maka saudara dan saya dalam ciptaan yang begitu mulia, mahkota dari segala ciptaan Allah, tentu saudara pasti akan lebih dipelihara oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Allah kita adalah Allah yang maha setia, maha kuasa, Allah yang maha ajaib, Allah yang tidak pernah berubah pribadi dan kuasanya. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Percayalah kepada Allah dan jangan khawatir, kita lebih berharga dari yang lain. Mari tundukkan hati surga di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh firman ini boleh berbicara kepada kami, sekalipun hari ini sulit secara ekonomi bagi kami, sebab aktivitas banyak orang terhenti dengan adanya wabah COVID-19 ini Tuhan. Stay at home. Kami ada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Tetapi kami mau rindu tetap produktif di rumah Tuhan. Apapun yang Kau percayakan, Tuhan beri kemampuan kepada kami untuk kami dapat mengelola hikmat Allah itu, sehingga Tuhan boleh memimpin dan memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat kreatif mengelola setiap kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kami untuk kami boleh dipelihara Tuhan. Tuhan, kiranya kami tidak menjadi khawatir atas apa yang terjadi, sebab hidup kami, perekonomian kami, masa depan kami dan keluarga serta anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau berjanji akan memelihara dan memberkati kami. Kami percaya kepada-Mu dan kami akan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kita bersyukur bahwa di awal Mei ini kita dapat kembali melakukan sakramen perjamuan kudus, ya. Setelah kemarin dalam Jumat Agung kita tidak dapat melakukannya karena wabah ini, dan kita bersyukur kalau di bulan Mei ini kita dapat kembali mengadakan sakramen. Pastikan saudara sudah menerima satu rosti dalam kantong plastik semacam ini, dan kemudian juga air anggur yang sudah dikemas dalam kemasan semacam ini. Mari kita buka dulu air anggurnya. Ya, saudara bisa siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita buka rotinya, susukannya. Sudah bisa baca ayat yang ada di roti itu. Kiranya itu menjadi rema dalam hidup saudara. Kalau sudah, mari kita akan tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita menikmati roti dan anggur ini, dengarkan bagian firman Tuhan yang saya bacakan pada saudara. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita.
jika Roh Allah berbicara dan mengingatkan akan dosa. Mintalah pengampunan Tuhan. Aku yang segala dosa dan pelanggaranmu dan ketidakbenaranmu di hadapan Tuhan. Maka janji Tuhan bahwa Ia adalah Allah yang adil dan setia, maka Dia akan mengampuni dosa-dosa. Saya memberikan kesempatan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing pada pagi hari ini untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Jika ada dosa dan pelanggaran dalam hidupmu, mintalah pengampunan Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk dapat menikmati tubuh dan darah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Yesus, terima kasih untuk pengampunan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhan menyucikan hidup kami, melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah kepada kami. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, yang mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Sudah, mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah diberkati lewat sakramen ini. Kami percaya Tuhan sedang meneguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Kiranya kami boleh semakin mengagumi dan mencintai Engkau lebih dari apapun dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadikan Engkau sebagai sumber dan pusat penyembahan dan pujian kami, pusat pengabdian dalam kehidupan kami, pusat kehormatan dan kemuliaan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau kerjakan. Kami percaya Kau memelihara. Sebab itu kiranya kami tidak khawatir atas hal apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan dunia. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita bersama. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus. Di pada waktunya kita juga akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Persiapkan hati saudara di rumah, masukkan dalam amplop dan tulis tanggal, nanti saudara bisa bawa ke rumah Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian di hadapan Tuhan kita. Yesus Kristus, kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Kasih setiamu.
menyerahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan berkenan. Dan biarlah ya Tuhan, setiap apa yang kami bawa ke rumah Allah ini menjadi berkat pula bagi pekerjaan Tuhan yang ada di gereja Isa Al-Masih Denpasar. Kami menyerahkan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta sepekan yang akan disampaikan oleh Diaken Budi. Silakan. Baik, Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kami berharap kondisi saudara-saudara semua sehat selalu, diberkati oleh Tuhan dalam kondisi yang tidak menentu semacam ini. Kami akan memberikan warta untuk minggu depan, ibadah tanggal 10 Mei 2020 diadakan secara online, dan dengan kondisi semacam ini kegiatan ibadah secara online mungkin diperpanjang sampai akhir Mei. Apabila dalam proses ke depan sampai minggu Mei, apabila pertengahan terdapat progres pembaharuan, kami akan beritakan melalui WA Group. Dan kami berharap kondisi semacam ini akan berakhir dengan cepat supaya kami bisa bergabung beserta saudara semua. Dan kami rindu itu terjadi dalam situasi semacam ini. Untuk worship leader di tanggal 10 Mei 2020 dilayani oleh Ibu Evi, singer dilayani oleh saudara Zizi dan saudara Sophie, pembawa firman Tuhan oleh Bapak Yonas Krisnadi, dan diaken pendamping dilayani oleh Bapak Paulus Sulakeba. Dan untuk pengambilan rekaman video untuk ibadah minggu depan diadakan di setiap hari Rabu di setiap minggunya. Perihal tentang persembahan, saudara bisa masukkan melalui amplop yang saudara sudah siapkan di rumah dan diberi tanggalnya, dan baik itu persembahan misi, visi, pembangunan, operasional dan perpuluhan. Dan juga tidak lupa kami segenap gereja memberikan ucapan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan April ini. Kami ucapkan kepada Ibu Nilus Rikawiati dan Bapak April Fernandus, Ibu Kristania Suciati, Saudara Andreas Suryadinata, dan Ibu Denisi Purwantoro. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selamat ulang tahun. Dan juga kami menghimbau untuk dalam masa pandemi COVID-19 ini kita harus selalu tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tentunya. Yang pertama, tetap di rumah apabila tidak ada keperluan di luar, tetap untuk berada di rumah. Dan kedua, selalu jalankan social distancing. Ketiga, jaga kebersihan badan, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, jangan lupa gunakan selalu, dan menggunakan masker untuk beraktivitas di luar rumah. Itu saja himbauan dari kami.
Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kakek Budi, doakan terus setiap hari di rumah kita masing-masing pukul 7:30 malam sampai jam 8 malam. Terus kita hidupkan gerakan doa ini, jangan sampai kendor ya saudara. Bahkan ketika nanti wabah ini selesai, ini menjadi dasar yang baik untuk kita dapat membangun mesbah dalam kehidupan keluarga kita. Ya. Dan ibadah online seperti tadi yang disampaikan, kita akan terus lakukan sampai akhir Mei. Jadi kita akan melihat perkembangannya nanti kalau di sepanjang bulan Mei itu ternyata ada perubahan yang baik, nanti kita akan umumkannya lewat atau sampaikan lewat grup WA. Ya. Jangan lupa persembahan yang saudara miliki sudah kumpulkan di amplop-amplop yang sudah siapkan di rumah masing-masing. Nanti akan ada waktunya saudara bisa mengumpulkan itu bersama-sama. Ya. Nanti akan diinfokan oleh majelis bidang keuangan atau bendahara gereja. Mari jemaat Tuhan, kita akan balik berdiri bersama, kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur ya Tuhan, jika pagi hari ini Engkau terus menjaga kami dan keluarga kami, sehingga kasih setiamu terus dapat kami nikmati ya Tuhan. Bapa yang baik, sekalipun kondisi masih seperti yang kami hadapi hari ini, tetapi kiranya iman dan pengharapan kami tidak menjadi lemah Tuhan. Kami tidak mau dibelenggu oleh kekhawatiran. Kami mau arahkan seluruh hidup kami, fokus hidup kami hanyalah Engkau saja Tuhan. Percaya kepadamu dan hidup sesuai dengan kehendak dan firman-Mu Bapa. Mencari, menghidupi kebenaran-kebenaran itu dalam kehidupan kami. Maka janji firman Bapa tambahkan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sesuai dengan kasih karunia. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam perekonomian. Kami hamba-hamba pun Tuhan pelihara dengan ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari. Kami bersyukur juga boleh menikmati sakramen perjamuan kudus pada pagi hari. Sepekan yang kami akan lewati ke depan ini, kami mohon Tuhan tetap menjaga melindungi kami. Bungkus kami dengan kuasa darah kami dan keluarga kami. Tuhan memberkati dan buka jalan untuk negeri kami, untuk provinsi Bali, untuk daerah kami masing-masing. Gereja Tuhan juga dapat berperan aktif untuk memberkati negeri ini, memberkati provinsi Bali ini, memberkati daerah ini Tuhan. Banjar Karya Dharma kami ini menjadi berkat juga ya Tuhan. Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan berkati negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aparat-aparat hukum yang sedang bertugas untuk menegakkan hukum dan peraturan-peraturan, mereka diberi hikmat dan ketegasan sehingga sungguh Tuhan physical distancing dan PSBB ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga COVID-19 dapat ditekan sedemikian rupa bahkan musnah dari negeri ini. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu yang begitu baik. Pelihara kami dan berkati kami. Setiap usaha, setiap pekerjaan yang sedang diupayakan oleh jemaat-Mu dalam mencari nafkah, Tuhan berkati dengan keberhasilan dan kasih setia serta pemeliharaan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, Tuhan berkati. Begitu juga di pekan yang akan datang, Tuhan memberkati. Ibadah sekolah minggu, ibadah PRBK, Tuhan rekaman-rekaman yang akan dimulai Tuhan, mohon Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu. Cuma dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya berkat dari sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal,
boleh memimpin, menyertai dan memberkati saudara mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita telah beribadah dan telah merampungkan persekutuan kita. Kiranya saudara terus dilindungi dan dijagai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa terus stay at home, kreatif dan produktif di rumah. Ya, jaga kesehatan saudara yang sampai ketemu di pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.